Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kasih setiamu yang selalu menyertai kami hingga saat ini. Sebelum kami mulai aktivitas kami dalam 1 minggu ini, kami memohon kehadirat-Mu untuk selalu menyertai kami, melindungi kami, memberkati kami. Kami hendak mendengar firman-Mu, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang mengurapi hamba-Mu, yang hadir di tengah-tengah jemaat Tuhan, agar kami dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita buat hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita dalam 1 minggu ini, kita dihantarkan oleh firman Tuhan yang tertulis dari kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, dalam nama Yesus Kristus, kota Sardes terkenal karena kekayaannya. Penduduk kota Sardes hidup dengan kemakmuran oleh karena kekayaan alam berupa emas. Tidak terkecuali jemaat Kristen yang ada di Sardes. Mereka sama dengan penduduk lainnya yang merasakan kemakmuran kota Sardes, sehingga jemaat di Sardes tidak seperti jemaat di daerah lainnya yang saat itu menghadapi berbagai tekanan, berbagai pergumulan, penganiayaan, dan juga ajaran sesat. Walaupun orang Kristen di Sardes hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda kepercayaan, orang Kristen sangat dihargai di kota itu. Namun Bapak, Ibu, saudara terkasih dalam Yesus Kristus, di balik kenyamanan mereka sebagai orang Kristen, tidak dipakai untuk pertumbuhan iman mereka. Mereka tidak hidup di dalam firman Tuhan. Mereka tidak melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Disinilah teguran keras disampaikan oleh Tuhan melalui Rasul Yohanes, bahwa Tuhan melihat semua kehidupan gerejanya, bahwa Tuhan melihat pekerjaan mereka. Di balik kenyamanan mereka, Tuhan tidak melihat pekerjaan yang sempurna di hadapannya. Tidak melihat bahwa mereka melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun mereka hidup sebagai seorang Kristen, namun mereka mati secara rohani. Inilah yang menjadi peringatan Tuhan kepada jemaat Sardes, supaya mereka bertobat dan kembali sebagaimana ketika mereka menerima Injil kebenaran Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, Rasul Yohanes memperingatkan jemaat di Sardes bahwa perbuatan dan sikap hidup mereka tidak berkenan di mata Tuhan. Dikatakan di ayat 1b, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Demikian Tuhan menilai mereka, menilai jemaat orang di Sardes. Mereka dikatakan hidup tetapi mati. Hidup secara jasmani, tetapi mati secara rohani di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, jemaat di Sardes dan kita yang hidup sekarang ini dinasihati oleh firman Tuhan ini. Kita diingatkan, dikatakan ingatlah. Apa yang perlu diingat? Firman Tuhan yang telah diterima dan didengar. Itu yang harus diingat. Itu tugas orang percaya. Tidak melupakan firman Tuhan, tetapi terus memeliharanya dalam pikirannya, dalam pikiran kita, dalam hati kita. Namun tidak hanya berhenti sampai mengingat,
tetapi turutilah. Hal yang juga penting adalah menuruti dan melakukan firman Tuhan yang telah kita terima. Untuk sampai pada tahap ini, penting kita ingat bahwa apa yang kita terima hendaknya tidak sekedar kita hafalkan. Firman Tuhan yang kita dengar tidak hanya sekedar dihafalkan, tetapi menjadi sesuatu yang mendarah daging. Harus kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita. Tindakan selanjutnya adalah bertobat. Bertobat, berhenti, jangan meneruskan berbuat dosa. Stop sampai di situ. Dan ini yang terpenting dalam proses pertobatan, berbaliklah. Kalau dikatakan berhenti, itu artinya benar-benar berhenti total. Kemudian berbalik. Artinya membelakangi hal-hal yang salah, meninggalkannya tanpa menoleh lagi ke belakang. Bertobat dengan sungguh-sungguh, tidak mengulangi perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mengingat, menuruti firman Tuhan dengan seluruh totalitas hidupnya. Firman Tuhan yang telah kita dengar itulah yang berkuasa untuk mengubah hati, mengubah pikiran kita, meninggalkan kegelapan dan hidup dalam terang Tuhan. Bila kita sudah hidup dalam terang Tuhan, hendaklah kita setia. Tidak kembali hidup dalam kegelapan, karena Tuhan datang dengan tiba-tiba seperti pencuri di malam hari. Oleh karena itu, tetaplah berjaga-jaga. Dan pertobatan adalah wujud nyata dari hal berjaga-jaga, atau kewaspadaan dalam menyambut kedatangan Kristus kedua kali. Orang yang tidak berjaga-jaga atau orang yang tidak waspada pada akhirnya akan menimbulkan penyesalan. Tetapi yang setia sampai akhir, baginya lah mahkota kehidupan yang tak pernah layu. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kita dikatakan supaya kita berjaga-jaga, supaya kita waspada senantiasa dalam Tuhan. Kita harus mengevaluasi hidup kita, apakah kita termasuk hidup secara jasmani tetapi setelah mati secara rohani di hadapan Tuhan. Masih ada waktu untuk berbalik. Masih ada waktu pertobatan. Tuhan memberikan kasih karunia untuk tetap kita kembali ke jalan yang benar, untuk tetap meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, tetaplah waspada. Kedatangan Tuhan itu pasti. Tetaplah berjaga-jaga. Hiduplah dalam firman Tuhan. Setialah dalam firman Tuhan. Setia dalam hidup kita, mempertahankan, memperjuangkan iman kita. Sehingga kita akan memperoleh mahkota kehidupan ketika Tuhan datang pada hari penghakiman nantinya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hendaklah kami tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tetapi menuruti, melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ingatkanlah kami Tuhan agar tak berjaga-jaga dan waspada dalam kehidupan kami, bahwa Engkau Tuhan pasti akan datang menghakimi kami. Ingatkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar selalu meninggalkan segala dosa, sehingga ketika Tuhan datang kami layak bersama Tuhan. Ingatkan kami Tuhan agar benar-benar hidup di hadapan Tuhan, hidup secara rohani, hidup secara jasmani dan rohani di hadapan-Mu ya Tuhan. Mampukan, kuatkan kami untuk menjadi saluran berkat bagi semua orang. Karena itulah yang firman yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Berkati jemaat Tuhan, berangkatkan mereka Tuhan dengan kasih setia Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam menjalani hari-hari hidup mereka dalam minggu ini. Kasih setia-Mu yang selalu menyertai, melindungi kami dari segala penyakit, dari kuasa kegelapan dan mara bahaya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, Tuhan Yesus memberkati.